Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Kelasi Solo dimanapun Bapak Ibu berada. Salam sehat, juga kiranya damai sejahtera boleh ada dalam kehidupan kita semua. Salam kenal, nama saya Yopi Pamungkas Saputro. Saya biasa dipanggil Kak Yopi. Saat ini saya melayani di GKI Sragen sebagai penatua pendamping Komisi Pemuda Remaja. Mari sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini karena Tuhan telah memberkati kami dengan berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, juga anugerah keselamatan dari Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, juga Allah Roh Kudus yang boleh menjadi roh penolong dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Berikan hikmat kepada hamba-Mu yang sederhana ini, supaya apa yang kami sampaikan boleh jadi berkat bagi setiap jemaat yang menyaksikan video pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya akan memberikan sebuah renungan dengan tema Tuhan memampukan juga merupakan sebuah berkat. Mari kita baca dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 3 ayat 11 sampai 12. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin memberikan sebuah renungan mengenai pelayanan, dan tentunya juga tidak lepas juga dari apa yang saya kerjakan saat ini, yaitu melayani di Komisi Pemuda Remaja GKI Sragen. Mengucap syukur karena kemarin itu sudah hampir mungkin 2-3 tahun Komisi Remaja itu sempat pasang surut karena ada pandemi COVID-19. Dan pada waktu saya dipercaya untuk naik sebagai penatua, itu juga saya kebingungan terus terang, karena harus mulai dari mana begitu. Karena saya pun juga sebetulnya adalah jemaat dari luar GKI sebelumnya, karena saya baru atestasi masuk di GKI Sragen itu tahun 2020. Jadi bisa kebayang ya, ada jemaat baru kemudian dipercaya jadi penatua, terus harus membangun Komisi Pemuda Remaja yang sudah vakum begitu. Ada kebingungan, ini anak-anaknya yang mau dibimbing itu yang mana, karena saya masih jemaat baru, jadi nggak ngerti mana yang harus dilayani ini begitu. Dan kalau di WA, saya WA satu-satu anak-anak itu nggak ada yang bales gitu. Jadi mungkin karena merasa asing dengan saya ya, saya menyadari karena saya juga pada waktu itu adalah penatua yang baru. Tapi mengucap syukur karena kemarin saya juga dibantu sama Pendeta Wahyu Nurbiantoro, akhirnya bisa membuat Komisi Pemuda Remaja. Sudah jalan 3 bulan ini, dan saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu supaya Komisi Pemuda Remaja di GKI Sragen juga boleh langgeng, boleh terus berjalan begitu ya. Nah, di awal pelayanan itu kalau saya boleh cerita, ada ketakutan, ada kebingungan ya, seperti Musa yang kita baca tadi. Apa aku tuh bisa toh bangun komisi yang sudah vakum sekian lama ini begitu, dihidupkan kembali begitu, apalagi saya jemaat baru dari gereja yang mungkin secara
doktrin beda, secara tradisi berbeda, liturginya juga berbeda, dan harus menyesuaikan banyak-banyak hal begitu. Tapi ya ternyata setelah dijalani itu Tuhan benar-benar memampukan, terutama saya pribadi, untuk bisa kembali membangun apa yang kemarin sempat vakum begitu. Nah puji Tuhan anak-anak sudah mulai aktif lagi. Ya di awal-awal tentu pasti pada malu-malu ya Bapak Ibu. Anak-anak itu di ruangan itu pada diem-diem begitu ya, pada malu ya, aku mau kenalan sama itu malu begitu karena belum akrab. Nah tapi puji Tuhan, kok tiba-tiba saya itu dapat hikmat dari Tuhan, dikasih permainan begitu. Akhirnya buat permainan seperti di tayangan di awal tadi ya. Permainannya sederhana, cuman balikkan botol begitu, balikkan botol sampai bisa berdiri lagi. Ternyata dari kegiatan yang sederhana itu, anak-anak yang awalnya itu malu-malu gitu, tiba-tiba punya punya satu kesatuan. Tiba-tiba mereka ayo saling menyemangati begitu. Tiba-tiba temennya tadi yang lempar botol disemangati, ayo Gerald, ayo Kevin begitu, ayo. Nah ketika ada satu teman yang bisa mendirikan botol, semuanya bersorak hore, yes. Ada yang tos juga, tos gitu. Wah, ternyata dari hal sederhana itu bisa membuat orang, anak-anak, pemuda remaja itu bisa akrab, bisa saling mengenal, saling memahami, dan ya mengucap syukur sekali pokoknya. Ternyata apa yang kami perjuangkan selama ini ternyata bisa membuahkan hasil. Lagi-lagi itu semua adalah Tuhan yang memampukan begitu. Beberapa waktu yang lalu Kak Yopi itu ditanya sama temennya Kak Yopi begini, menarik sebetulnya, sederhana. Kak Yopi, kamu itu sibuk di gereja jadi penatua, ngorbanin waktu kerja mungkin sedikit. Kemudian teman saya nanya seperti ini, kamu dapat apa dari gereja? Memang gereja ngasih sesuatu sama kamu, kok kamu bela-belain pelayanan sampai seperti itu begitu. Wah, saya dapat pertanyaan itu awalnya juga mikir, wah iya ya gitu ya, saya dapat apa ya gitu dari gereja begitu. Kemudian setelah saya melakukan permenungan cukup lama, saya mendapatkan satu jawabannya gitu. Jawabannya ternyata selama ini kita itu berpikir berkat itu melulu soal materi, soal duit gitu, biasanya gitu. Ya itu dalam kehidupan sehari-hari ya, kita semua butuh uang, kita semua butuh materi. Tapi ada hal lain sebetulnya yang membuat saya merasa terberkati dengan pelayanan ini. Yang pertama adalah bahwa kemampuan public speaking saya itu terasah Bapak Ibu. Jadi saya sering diminta tolong untuk mengisi renungan di sekolah minggu itu sudah 2 kali. Kemudian di komisi lansia itu sudah pernah sekali. Kemudian kalau di pemuda remaja itu saya ngisinya sebulan 2 kali. Dan kemarin itu juga diminta dari penatua Klase Solo untuk ngisi renungan seperti pada tayangan hari ini begitu. Nah awalnya juga Kak Yopi juga bingung, ini Kak Yopi itu sebetulnya gaptek ya, gagap teknologi, tapi diminta ngisi renungan lewat media YouTube. Waduh, ini repot lagi. Ya lagi-lagi ternyata dari melayani itu, dari yang semula mungkin Kak Yopi malu-malu orangnya, pendiam gitu ya, kemudian ketika masuk dalam dunia pelayanan dituntut, dalam tanda kutip dituntut harus serba bisa begitu. Maka Kak Yopi juga terus berusaha supaya serba bisa juga begitu, belajar begitu. Nah akhirnya kemampuan ngomongnya terasah, kemampuan komputernya juga terasah begitu ya. Awalnya nggak ngerti caranya edit video itu bagaimana ya gitu ya, bingung gitu, tapi ternyata diajari sama Pendeta Wahyu. Ini loh Kak Yopi caranya edit video begini. Kemudian kemampuan bermusik juga sama. Di awal pertemuan pemuda remaja itu nggak ada yang bisa main musik gitu. Dan Kak Yopi ngalahin tuh main gitar ini. Kak Yopi bisanya main gitar ya, sekalipun sederhana nggak masalah, yang penting bisa ngiringi dengan baik. Ternyata itu semua
kalau Kak Yopi renungkan kembali, itu ternyata juga berkat loh. Kalau Kak Yopi nggak ngelayani begitu, mungkin kemampuan public speakingnya Kak Yopi juga nggak tumbuh. Mungkin kemampuan Kak Yopi yang gaptek ini soal teknologi juga nggak meningkat. Juga dalam bermusik mungkin ya nggak ada wadahnya untuk bermain, jadi jam terbangnya kurang begitu. Ternyata berkat-berkat itulah yang Kak Yopi rasakan. Jadi berkatnya bukan berupa materi, bukan berupa uang, tetapi Tuhan memampukan Kak Yopi dalam pelayanan. Tuhan mengasah keterampilan Kak Yopi dalam berbagai hal sehingga Kak Yopi bisa melayani pemuda remaja dengan baik. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau dalam gereja itu Kak Yopi sering lihat ya. Jadi kadang-kadang itu ada penatua minta tolong sama Bapak Ibu, mungkin Pak Bu jadi panitia ini sebentar lagi mau Paskah ini, minta tolong begitu. Biasanya jawabannya, aduh Pak, saya enggak bisa ya Pak, saya malu ya Pak. Itu Kak Yopi sering jumpai. Mungkin Pak Bu jadi liturgos ya buat ibadah minggu besok. Aduh jangan saya malu, yang muda-muda aja begitu. Wah, ada lagi mungkin Pak Bu besok jadi jadi paduan suara ya buat ngisi di ibadah Paskah besok. Aduh jangan saya malu, saya ndak bisa, yang lain saja begitu. Itu sering Kak Yopi sering lihat yang seperti itu. Nah Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita bicara soal pelayanan itu bukan masalah bisa atau tidak bisa, ndak seperti itu. Tapi tinggal niat kita, tekad kita bagaimana. Kalau soal bisa ndak bisa itu nanti kita bisa sambil belajar. Ya seperti Kak Yopi juga awalnya juga ndak bisa, main musik juga ndak bisa, komputer apalagi, lalu ngomong juga malu-malu. Tapi ternyata dengan melayani Tuhan itu memampukan begitu ya. Jadi pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi bagaimana niat kita, bagaimana tekad kita untuk terus melayani Tuhan. Nah seperti Musa juga yang hari ini jadi bahan bacaan kita ya. Musa dimampukan Tuhan. Musa sendiri harus ngurusi bangsa Israel sebegitu banyak, bahkan harus ngelawan Fir'aun. Fir'aun itu rajanya, raja di Mesir itu harus dilawan begitu ya, kurang lebih ya. Jadi bisa kebayang bagaimana stresnya Musa, mindernya Musa pada waktu itu ketika harus diminta Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Nah sama dalam kehidupan pelayanan kita. Jadi poinnya adalah bukan bisa atau tidak bisa, tapi niat dan tekad yang membuat kita harus melayani dan pasti Tuhan memampukan. Dan namanya berkat itu tidak melulu soal uang ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi Kak Yopi ingatkan, jadi berkat itu juga keterampilan, kesempatan untuk melayani Tuhan itu juga berkat buat kita semua. Nah semoga renungan yang sederhana ini bisa jadi berkat juga buat kita semua yang melihat dan mendengarkan, dan juga jadi berkat juga terutama buat Kak Yopi ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk menutup kegiatan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan yang sederhana, bahwa kami diingatkan untuk melayani Tuhan dengan niat dan tekad, bukan karena bisa atau tidak bisa. Karena kami percaya bahwa ketika kami punya niat dan tekad untuk melayani Tuhan, Tuhan pasti memampukan setiap pelayanan kami, sehingga hidup kami ini, keberadaan kami ini boleh jadi berkat buat jemaat Tuhan dimanapun berada, dan juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Pakai terus hidup kami ya Tuhan untuk terus melayani Tuhan dimanapun kami berada, di gereja manapun kami melayani Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap langkah kami, memberikan perlindungan dan juga pemeliharaan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.
Hidup ini sudah jadi berkah.